Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dan saya sendiri adalah Muhammad Haikal Darman NIM Innova 1961, lalu ada Muhammad Ilham Solehudin NIM Innova 9063, dan lalu ada Muhammad Imaduddin Hanif NIM Innova 9064, lalu ada Muhammad Iqbal Habib Innova 9065, dan terakhir ada Muhammad Rehan Akbar Wikandika dengan NIM Innova 9066. Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang subbab di bab 10, yaitu tentang time domain analysis and design of control system. Oke, selanjutnya ada subbab pertama yang adalah introduction atau perkenalan. Yang pertama pada bab ini akan membahas mengenai informasi mengenai control system yang terdapat, juga beberapa hal yang harus dipahami pada closed loop dan open loop control system. Contohnya yang pertama ada plants yang merupakan bagian dari salah satu set bagian mesin yang memiliki fungsi secara bersama-sama untuk memiliki tujuan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Lalu ada disturbance yang merupakan suatu sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai kekeluaran satu sistem secara merugikan. Jika gangguan atau disturbance dibangkitkan, maka dalam sistem bisa disebut juga mengalami gangguan internal. Dan tetapi jika dibangkitkan dari luar sistem, maka disebut juga dengan gangguan eksternal. Yang ketiga ada feedback control. Feedback control mengacu pada terhadap operasi yang mengalami gangguan dan cenderung akan mengurangi gangguan tersebut yang menggunakan referensi berdasarkan perbedaan antara output sistem dan input sistem. Pada feedback ini, gangguan yang tidak diketahui apa saja bisa dikerjakan, karena hal ini bisa terjadi karena ada gangguan yang sudah dapat diprediksi dan ditangani oleh sebuah sistem. Yang keempat ada feedback control system. Feedback control system adalah suatu sistem yang dapat didapatkan dengan membandingkan antara nilai output dan juga nilai input sebagai suatu sistem kontrol. Contohnya merupakan sistem pengatur suhu ruangan dan pada speedometer. Yang kelima ada closed loop control system yang merupakan bisa juga disebut juga dengan closed loop control system atau feedback control system. Dan istilah feedback control dan closed loop control system ini bisa digunakan secara bergantian. Nah, dalam closed loop control system ini sinyal kesalahan gerak yang merupakan perbedaan antara sinyal input dan sinyal umpan balik yang diumpatkan pengontrol, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang diinginkan. Yang keenam adalah ada open loop control system, di mana dalam sistem kontrol loop terbuka outputnya tidak dapat diukur atau diumpatkan kembali, dan untuk membandingkannya dengan input. Nah, output juga tidak dapat dibandingkan dengan input referensi. Jadi untuk setiap masuk referensi terdapat kondisi operasi yang tetap, dan sebagai hasilnya kondisi sistem bergantung pada kalibrasi. Dan dengan ada disturbance ini, sistem kontrol loop terbuka tidak akan melakukan tugas yang diinginkan. Open loop control juga dapat digunakan dalam praktiknya jika saja hubungannya antara input dan output diketahui dan jika tidak ada gangguan internal maupun eksternal. Sehingga pada sistem ini bukan seperti sistem kontrol umpan balik. Dan juga perlu diperhatikan bahwa setiap sistem kontrol yang beroperasi berdasarkan waktu adalah sistem kontrol loop terbuka. Oke, yang dia ada closed loop versus open loop control system. Jadi terdapat beberapa keuntungan dari sistem loop kontrol tertutup, yaitu adalah bahwa penggunaan umpan balik membuat respon sistem relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal dan variasi internal dalam sistem parameter. Jadi hal itu dapat membuat sistem tersebut dapat digunakan dalam komponen yang relatif tidak akurat dan murah. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan pada kasus loop terbuka, karena dari sudut pandang stabilitas, sistem kontrol loop terbuka lebih mudah dibangun karena stabilitas sistemnya bukan masalah utama. Tapi di lain hal, stabilitas merupakan masalah utama dalam sistem kontrol tertutup. Jadi yang mungkin cenderung harus lebih teliti dalam mencari kesalahan adalah dengan dapat menyebabkan osilasi konstan atau amplitudo berubah. Lalu yang H adalah general requirement of control system. Persyaratan utama dari sistem kontrol adalah harus stabil. Stabil harus absolut dan stabil wajar, di mana respons harus menunjukkan respon rendaman yang wajar. Selain itu, kecepatan respon harus cukup cepat. Sebuah sistem kontrol juga harus mampu mengurangi kesalahan menjadi nol atau ke beberapa nilai kecil yang dapat ditoleransi. Karena adanya dalam rancangan suatu sistem kontrol tersebut itu memerlukan kebutuhan akan stabilitas relatif wajar dan kondisi yang tunak yang cenderung tidak sesuai, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal di antara keduanya dan membuat kompromi yang paling efektif di antara keduanya. Oke, kita berlanjut pada subbab seperti 2, yaitu adalah tentang block diagrams and their simplification. Nah, pada subbab ini akan lebih dibahas mengenai definisi tentang fungsi transfer loop terbuka, fungsi transfer feed forward, dan fungsi transfer loop tertutup. Lalu terdapat penyederhanaan diagram blok yang akan dibahas menggunakan aturan umum untuk mengurangi diagram blok. Sehingga dengan tujuan akhir adalah pendekatan MATLAB yang digunakan untuk memperoleh fungsi transfer atau representasi dari state space dari sistem yang terhubung dari paralel maupun
dari umpan balik yang disajikan. Nah, oke, yang pertama selanjutnya akan dibahas adalah open loop transfer function and feed forward transfer function. Nah, di sini di gambar di atas ini merupakan gambar dari block diagram of a closed loop system with a feedback element. Nah, rasio sinyal dari umpan balik S adalah dengan sinyal kesalahan penggerak ES yang disebut juga dengan fungsi transfer loop terbuka. Dan dari gambar blok di atas dapat dibuat suatu persamaan adalah open transfer function sama dengan BS per AS sama dengan GS kali HS, di mana sudah terdapat gambar pada diagram-diagram tersebut. Ada input, dan ada sebagainya. Oke, lanjutnya rasio output CS dengan sinyal kesalahan penggerak ES disebut juga fungsi transfer umpan maju dan dapat dinyatakan dengan persamaan feed forward transfer function sama dengan CS per ES sama dengan GS. Jika fungsi transfer feedback adalah 1, maka fungsi transfer loop terbuka dan fungsi transfer forwardnya adalah sama. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang closed loop transfer function yang sebelumnya ada gambar satu sebelumnya. Dapat diketahui bahwa hubungan antara output CS dan juga masukan atau input RS yang dapat ditulis dan persamaan seperti berikut. Dimana CS sama dengan GS dikali ES, lalu DS sama dengan RS dikurang BS sama dengan RS dikurang HS dikali CS. Lalu dapat disimplifikasikan menjadi CS sama dengan GS dikali RS minus HS kali CS kurung atau CS per S sama dengan GS per GS kali HS. Lalu fungsi transfer yang menghubungkan CS dan RS disebut juga fungsi transfer loop tertutup. Fungsi ini dapat menghubungkan dinamika sistem loop tertutup dengan dinamika elemen umpan maju dan elemen umpan balik dengan persamaan sebagai berikut, di mana CS sama dengan GS per 1 plus GS kali HS dikali RS. Di mana respon output dari sistem loop tertutup yang diberikan akan tergantung dengan kedua fungsi alih loop tertutup dan sifat masukannya. Oke, nah di sini terdapat tabel-tabel dari block diagram reduction. Nah, pada tabel ini bakal berisi tentang aturan penting mengenai permasalahan yang bakal kita bahas di bawahnya nanti, di mana pada blok dapat dihubungkan secara seri jika output dari satu blok tidak terpengaruh oleh blok yang mengikutinya. Jika ada efek pembebanan antar komponen harus digabungkan dengan menjadi satu blok. Diagram blok rumit yang melibatkan banyak umpan balik dapat disederhanakan dengan penataan ulang langkah demi langkah menggunakan aturan aljabar diagram blok. Jadi, terdapat beberapa aturan yang harus dapat diikuti sehingga tidak melenceng ke hal-hal yang tidak bersangkutan. Oke, selanjutnya penyederhanaan diagram ini juga dengan penataan ulang dan institusi sangat mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga untuk menganalisis matematika berikutnya. Dan perlu juga diperhatikan bahwa ketika diagram blok disederhanakan, fungsi transfer di blok baru akan menjadi lebih kompleks karena kutub baru dan nol baru dihasilkan. Sehingga dalam penyederhanaan diagram blok ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah produk dari fungsi transfer dalam arah atau feed forward harus tetap sama. Yang kedua adalah produk dari fungsi transfer di sekitar loop harus tetap sama. Dan menyelesaikannya dapat menggunakan MATLAB. Oke, selanjutnya ada blok rangkaian seri, di mana terdapat contohnya blok gambar rangkaian seri, dan pada sistem di atas itu ditujukan bahwa G1 dan dihubungkan di G2 dihubungkan secara seri. Sistem G1 dan sistem G2 masing-masing dapat didefinisikan dengan rumus sebagai sistem 1 sama dengan TF num 1 dem 1 dan sistem 2 sama dengan TF num 2 dem 2. Dan jika kedua sistem ini sendiri didefinisikan dalam transfer fungsi, maka dapat sistem yang terhubung seri G1 dan G2 dengan dirumuskan dengan sistem sama dengan series sistem 1 di sistem 2. Lalu juga dapat dipisahkan dengan persamaan G1 dan G2 sebagai berikut, di mana G1 sama dengan 10 per S kuadrat plus 2S plus 10 sen dan G2 sama dengan 5 per S per 5. Yang kemudian dapat dilanjutkan dengan menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti contohnya rumus-rumus dari metode segini di sini, di mana terdapat program seperti itu. Dan jika G1 dan G2 diberikan dalam bentuk state space, maka dapat digunakan dengan rumus seperti itu, di mana sistem 1 sama dengan SS atau state space A1, B1, C1, D1. Dan begitu juga dengan sistem 2. Dalam rangka seri G1, G2 juga dapat dituliskan dengan rumus sistem sama dengan series atau sistem 1, sistem 2. Atau juga sebagai berikut.
Oke, yang kedua kita masuk ke blok rangkaian paralel di mana terdapat contohnya juga untuk rangkaian paralel dan yang dimana sebelah yang di A menunjukkan sistem G1 dan 2 ditambahkan, sedangkan di B sistem G1 dan G2 dikurangi. Yang kemudian G1 dan G2 dapat definisikan sebagai transfer function dengan persamaan sebagai berikut: sistem 1 sama TF61 dan 1 seperti sebelumnya, dan hubungan antara G1 dan plus G2 dapat diusahakan dengan sistem sama dengan paralel atau sistem 1S2, sistem 2, atau num D sama dengan paralel num 1 D1, num 2 dan 2. Yang G1 dan G2 juga dapat diasumsikan seperti sebelumnya, di mana 10 sama dengan S kuadrat plus 2S plus 10 sama dengan G2 sama dengan 5 plus S plus 5. Lalu juga dapat diselesaikan dengan program MATLAB dengan fungsi-fungsi dan rumus-rumus seperti berikut. Jika G1 dan G2 juga state space seperti sebelumnya juga dengan menggunakan rumus seperti itu. Dan dengan sistem rangkaian paralel G1 dan G2 juga dapat dituliskan dengan sistem sembilan paralel S sistem 1 atau sistem 2 atau seperti berikut. Dan lalu jika sistem rangkaian paralel G1 minus G2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.5b yang dimana dikurangi terus, maka kita juga dapat mendefinisikan sistem 1 dan sistem 2 sebagai sebelumnya. Namun sistem 2 harus diubah menjadi minus sistem 2 dalam ekspresi atau dalam equation untuk sistem. Sehingga sistem sama dengan paralel sistem 1 minus sistem 2. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah blok rangkaian feedback, di mana contohnya untuk blok rangkaian feedback terdapat pada gambar di samping, di mana 10A menunjukkan sistem feedback negatif dan yang B sistem positif. Dan jika G dan H didefinisikan dalam fungsi transfer, maka sistem G sama dengan num G kali num D G den G, dan sistem H sama dengan num H den H. Dan seluruh feedback system dibedakan, dirumuskan dengan dua kayak biasa seperti tadi, tapi dengan perubahan feedback. Nah, jika sistem memiliki fungsi feedback kesatuan, maka H sama dengan 1, dan sistem juga dapat dirumuskan dengan sistem sama dengan feedback SJS sistem G, lalu dapat 1. Dan juga dapat diselesaikan dengan MATLAB dengan mengasumsikan bahwa feedback negatif jika sistem melibatkan feedback positif, maka perlu ditambahkan angka plus 1 dalam persamaan rumusnya seperti sebagai berikut, di mana sistem menambahkan feedback sistem G, sistem H ditambahkan plus 1 untuk positif, dan yang negatif menggunakan minus sistem H. Dan untuk sistem feedback positif mempertimbangkan kasus juga di mana G sama dengan 5 per S kuadrat plus 2S sama dengan, di mana H juga sama dengan 0,1 S plus 1. Dan program MATLAB untuk masukkan fungsi transfer dari fungsi transfer sistem tersebut adalah sebagai berikut, di mana terdapat pada MATLAB program 10.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu subbab 10.3 Automatic Controller. Nah, pertama itu Automatic Controllers itu apa? Nah, Automatic Controllers itu membandingkan nilai sebenarnya dari output dengan nilai yang diharapkan, menentukan deviasi, dan menghasilkan sebuah sinyal kontrol yang dapat mengurangi deviasi yang ada menjadi 0 atau nilai yang kecil. Nah, cara automatic controller untuk menghasilkan sinyal kontrol tersebut disebut dengan control action. Nah, pada bagian ini akan dibahas mengenai dasar dari control action yang umum digunakan pada industrial automatic controller, dan juga akan dilanjutkan dengan pembahasan electronic controller. Yang pertama, control action. Control action biasanya ditemukan pada industrial automatic controller, tersusun atas dua posisi, on dan off, proporsional, integral, derivatif, dan kombinasi dari control action tersebut. Nah, pemahaman terhadap sifat dasar dari berbagai macam control action merupakan keharusan bagi seorang engineer untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk aplikasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi industrial automatic controller. Industrial automatic controller dapat diklasifikasikan berdasarkan control action yang digunakan seperti two position or on off controllers, proportional controllers,
integral controllers, proportional plus integral controllers, proportional plus derivative controllers, dan yang terakhir yaitu proportional plus integral plus derivative controllers. Nah, itu tadi adalah klasifikasi dari industrial automatic controllers. Lalu selanjutnya kita ke Nah, di sini itu automatic controller, actuator, dan sensor. Nah, pada gambar berikut menunjukkan blok diagram dari industrial control system yang terdiri atas sebuah controller, actuator, plant, dan sebuah sensor atau measuring element. Nah, cara kerjanya yaitu adalah controller mendeteksi sinyal actuating error yang biasanya sangat rendah, kemudian ditingkatkan hingga menjadi tinggi. Seringkali, sebuah feedback circuit yang sesuai bersama dengan sebuah amplifier digunakan untuk mengubah sinyal actuating error untuk menghasilkan sinyal kontrol yang lebih baik. Nah, di sini diagramnya dapat dilihat seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada actuator, merupakan sebuah elemen yang menghasilkan input ke plant berdasarkan sinyal kontrol, sehingga sinyal feedback akan sesuai dengan sinyal reference input. Lalu selanjutnya adalah sensor atau measuring element. Sensor atau measuring element merupakan sebuah alat yang mengubah variabel output menjadi variabel yang lebih sesuai, seperti perpindahan tekanan atau tegangan, yang dapat digunakan untuk membandingkan output dengan sinyal reference input. Elemen ini berada pada jalur feedback pada sistem closed loop. Lalu ada two position or on-off control action. Pada control action ini, actuating element hanya memiliki dua posisi tetap, yang pada kebanyakan merupakan kondisi on dan off. Kontrol ini bersifat sederhana dan murah. Oleh karena itu, jenis ini sangat banyak digunakan di industri maupun penggunaan umum. Nah, two position or on-off control action. Pada kedua posisi, sinyal MT tetap pada kondisi minimum atau maksimum, bergantung pada apakah sinyal actuating error adalah positif atau negatif. Sehingga MT sama dengan M1 sama dengan M2, MT sama dengan M1 E dalam kurung T kurang dari 0, lebih dari 0, dan M2 E dalam kurung T itu kurang dari 0, dimana M1 dan M2 merupakan konstanta. Nilai M2 minimum umumnya adalah 0 atau negatif M1. Lalu selanjutnya di sini ada dua gambar, yaitu gambar 10.8 yaitu menunjukkan blok diagram untuk two position controller, dan di gambar 10.9 menunjukkan blok diagram dari two position controller dengan sebuah differential gap. Gap tersebut menyebabkan output controller M dalam kurung T untuk mempertahankan nilainya sampai sinyal actuating error telah bergerak melewati nilai 0. Nah, pada kebanyakan kasus differential gap merupakan hasil dari friction yang tidak disengaja. Terkadang, hal ini dapat disengaja dengan tujuan untuk mencegah terjadinya operasi mekanisme on-off yang terlalu sering. Nah, selain two position atau on-off control action itu ada proportional, integral, dan derivative control action, yang juga merupakan control action dasar yang biasa digunakan pada industrial automatic controllers. Nah, untuk setiap actuation, output dari controller MS dan sinyal actuating error ES maksud saya, terhubung dengan sebuah transfer function dari bentuk yang spesifik. Selanjutnya, selain electronic controller, hydraulic controller juga sangat umum digunakan di industri. Sistem hidrolik tekanan tinggi dapat mendukung gaya yang sangat besar. Terlebih lagi, sistem ini dapat mendukung positioning dari muatan yang cepat dan akurat. Kombinasi dari electronic system dan hydraulic system ditemukan karena kelebihan yang dihasilkan dari mencampurkan kelebihan dari keduanya.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Solehudin, NIM I0419063, ingin melanjutkan materi 10-4 mengenai Transient Response Analysis. Materi yang akan kita bahas itu pertama mengenai analisis kontrol proporsional untuk sistem orde pertama, lalu ada efek tindakan kontrol integral dan juga derivatif atau turunan, lalu yang terakhir adalah kontrol proporsional dari sistem dengan beban inersia. Nah, yang pertama itu kontrol proporsional dari sistem orde pertama. Sebelumnya kita definisikan juga dulu apa itu controller, yaitu suatu alat untuk membandingkan nilai sebenarnya dari keluaran atau output plan dengan nilai yang diinginkan. Nah, untuk kontrol proporsional sendiri itu didefinisikan sebagai suatu controller yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal error menjadi sinyal kontrol secara proporsional, serta keluarannya itu akan selalu sebanding dengan nilai masukannya. Contoh kasusnya itu pada sistem kontrol liquid level. Lalu di sini kita akan bahas lanjutan mengenai studi kasus untuk sistem kontrol proporsional liquid level dalam menyelesaikan permasalahan kontrol proporsional dari sistem orde pertama. Nah, di sini ada sebuah pemodelan mengenai kontrol proporsional liquid level, di mana nilai referensi awalnya sebesar x bar, yang semula x bar ini berubah menjadi x bar plus x pada saat t sama dengan 0. Lalu dengan menggunakan asumsi bahwasanya nilai q, nilai x, nilai h juga itu memiliki nilai yang sangat kecil, sehingga pemodelannya dapat diselesaikan secara pemodelan matematik linear seperti rumus di bawah ini. Lalu untuk fungsi transfer antara hs dan juga q fungsi s-nya atau transformasi Laplace-nya seperti persamaan di bawah ini. Nah, kemudian kita bisa mengasumsikan juga nilai gain-nya atau penguatan dari kV-nya dari katup kontrol yang keluar tadi dari tempat pengeluaran liquidnya, sehingga perubahan dalam aliran masuk akan sebanding dengan nilai kesalahan atau nilai errornya dengan E sama dengan X min H, yang dirumuskan bahwasanya QI sama dengan KP dikali KV dikali E maksudnya. Nah, untuk analogi blok dari pemodelan kontrol proporsional liquid level ini dapat dianalogikan seperti ini. Tapi ini bentuknya masih belum sederhana ya. Jadi untuk menyederhanakannya, kita menggunakan asumsi bahwasannya nilai X dan nilai H pada saat inputnya itu diasumsikan memiliki jenisnya yang sama, sehingga keduanya dapat dianalogikan dan juga dapat dibandingkan secara langsung. Akibatnya nilai diagram bloknya menjadi seperti ini, dan juga nilai K-nya atau nilai transfer umpan baliknya dapat menjadi K sama dengan KP dikali KV. Lalu bahasan selanjutnya kita untuk menganalisis respon fungsi H terhadap T-nya ya. Nah, bahwasannya untuk fungsi transfer untuk jenis closed loop antara HS, maksudnya ini fungsi H bentuk transformasi Laplace, dan XS-nya adalah dirumuskan seperti ini. Lalu kita transformasikan untuk bentuk transformasi Laplace dengan fungsi unit step, di mana fungsi unit step sendiri memiliki rumus transformasi Laplace 1/s. Setelah disubstitusikan, diperoleh persamaan akhir dari fungsi transformasi Laplace-nya, yaitu HS sama dengan KR per RCS ditambah 1 ditambah KR dikali 1/s. Nah, lalu diselesaikan secara parsial, diperoleh seperti ini rumusnya. Lalu setelah itu kita lakukan inverse balik lagi, inverse Laplace kembali untuk mendapatkan nilai bentuk persamaan awal dari pemodelan matematik untuk jenis liquid level tadi. Diperoleh seperti ini, tetapi dengan syarat nilai T-nya atau nilai waktunya itu lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk pemodelannya atau pemodelan grafisnya ya, grafiknya itu dirumuskan atau digambarkan seperti ini. Tapi di sini kondisinya kita dapat meninjau ulang, yaitu kita memiliki beberapa poin catatan bahwasannya nilai waktu konstan pada saat T1 pada sistem closed loop itu akan berbeda dari waktu konstan RC dari sistem liquid level. Nah, yang kedua kemudian pada saat nilai T-nya menuju tahingga, maka nilai fungsi H
terhadap waktunya mendekati nilai KR plus 1 plus KR. Akibatnya saat X menuju theta hingga atau H menuju theta hingga sama dengan 1, maka terjadi steady state error dari nilai 1 per 1 plus KR, sehingga kondisi tersebut disebut offset. Nilai offset akan menjadi semakin kecil saat nilai K nya atau konstanta yang tadi yang disebutkan itu akan semakin besar. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan offset itu untuk mengurangi nilai kerugian? Dapat menggunakan kontrol integral ya untuk menghilangkan offsetnya. Nah, offset dapat dihilangkan jika pengaruh kontrol integral diberikan ke dalam pengontrol. Di bawah pengaruh kontrol integral, sinyal kontrol atau sinyal output dari controller setiap saat adalah area di bawah kurva actuating error signal ya, sesaat. Jadi area di bawah kurva ini dapat merupakan effort dari kontrol integralnya. Nah, untuk tipe kontrol integral sendiri, maksudnya tipe pengontrol jenis proporsional ya, itu lebih dominan itu yang pada jenis titik B ini ya, pada gambar B. Kalau yang A itu kurang akurasinya. Berarti kalau misalkan dari pemaparan sendiri di sini bahwasannya kurva E fungsi terhadap T atau error terhadap fungsi T versus fungsi waktunya dari kurva yang sesuai dari fungsi MT versus T ketika pengontrol adalah tipe proporsional pada gambar 10/17B. Nah, ini ada catatan juga bahwasannya kontrol PI itu atau proporsional integral itu didefinisikan suatu controller yang mentransformasikan sinyal kesalahan ET menjadi sinyal kontrol secara proporsional dan integral. Aksi kontrol integral ini untuk menghilangkan offset yang biasanya muncul pada proporsional, controller proporsional. Lalu ada kontrol integral dari sistem liquid level tingkatan cairan. Seperti gambar pemodelan di samping ini sebelah kiri itu menggunakan asumsi seperti yang sudah dituliskan di sini. Lalu kita juga dapat menyelesaikannya dengan persamaan fungsi transfer antara H terhadap fungsi Laplace-nya dan juga X terhadap fungsi Laplace-nya pada closed loop. Yang diikuti dengan rumus seperti ini yang sudah ada. Nah, lalu diperoleh nilai errornya pada kondisi tunak untuk sistem liquid level pada keadaan sistem stabil dengan menerapkan nilai teorema akhirnya, yaitu ISS pada akhirnya itu akan bernilai sama dengan 0. Pemodelannya seperti ini. Lalu di sini saya menambahkan sedikit catatan bahwa dasarnya kontrol integral dari sistem level cairan dapat menghilangkan kesalahan kondisi tunak dari respon unit step sehingga meningkatkan akurasi kondisi tunak. Jadi saat akurasi kondisi tunak itu mengalami peningkatan, maka kesalahan kondisi tunak respons terhadap unit stepnya itu akan semakin berkurang. Dan juga untuk aksi kontrol proporsional plus integral akan memberikan kestabilan yang sama baiknya untuk menyatakan akurasi sebagai tindakan kontrol integral. Nah, lalu ada juga derivative control action atau biasanya proporsional plus derivatif ya. Nah, jadi ada controller yang kombinasikan antara proporsional dengan derivatif, yaitu yang didefinisikan sebagai transformasi sinyal kesalahan atau E fungsi T menjadi sinyal kontrol secara proporsional dan derivatif. Aksi kontrol diferensial ini berguna untuk mempercepat respon sistem, khususnya sistem yang mempunyai komponen tipe integral. Kontrol proporsional sistem dengan beban inersia. Di sini ada beberapa diagram blok dan juga ada grafik sinusoidalnya yang sebelah gambar C ini. Nah, ini fungsi KP. Fungsi KP ada di sini, ini mewakili pengontrol proporsional. Lalu nilai outputnya itu berupa torsi atau T. Hasil keluaran sistemnya itu berupa perpindahan sudut dari elemen inersia dengan rumus J dikali C double dot sama dengan T. Kemudian diubah menjadi bentuk transformasi Laplace-nya pada kondisi awal seperti ini, lalu diubah bentuknya menjadi persamaan pada gambar yang terakhir ini di bawah. Nah, sehingga diperoleh persamaan akhirnya yaitu JS kuadrat ditambah KP sama dengan 0. Nah, nilai rumus ini ternyata ketika kita selesaikan secara matematis itu memperoleh nilai akar-akar yang imajiner. Nah, sehingga respon
terhadap input unit stepnya akan berosilasi terus menerus tanpa batas, sehingga sistem kontrolnya akan menunjukkan osilasi berkelanjutan. Lalu cara mengatasinya itu dengan memberikan kontrol derivatif, maka sistem akan lebih stabil lagi. Lalu untuk kontrol proporsional plus turunan dari sistem dengan beban inersia, itu dapat diselesaikan dengan pemodelan modifikasi dari kontrol proporsional. Tetapi di sini ada perubahan rumusnya dengan KP dikali dengan 1 plus TD dikali S. Sedangkan torsi yang digunakan untuk pengontrolnya juga diubah bentuknya menjadi KP dikali E, yaitu untuk kesalahannya, nilai kesalahan, ditambah TD dikali E dikali nilai kesalahan lagi, dimana E adalah penggerak sinyal error. Lalu dengan memberikan penambahan kontrol derivatif, maka di situ kita dapat mengukur kecepatan kesalahan saatnya. Lalu untuk memprediksi overshootnya juga, supaya sistem itu dapat berjalan lebih stabil lagi. Pemodelan contoh analoginya seperti ini pada gambar A, lalu untuk grafiknya pada gambar B. Lalu pemodelan seperti ini sudah didapatkan rumusnya, bahwasanya seperti ini rumusnya, sehingga persamaan akhirnya diperoleh JS kuadrat tambah KP dikali TD dikali S ditambah KP sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan akhir seperti ini ketika kita selesaikan secara matematis itu akan memperoleh nilai akar real negatif, karena nilai J dan KP dan TD adalah positif. Dengan demikian tindakan kontrol derivatif akan memperkenalkan atau memberikan efek redaman. Nah, pada gambar B terlihat jelas bahwasannya kurva respon mengalami peningkatan. Nih, kurva responnya ini akan mengalami peningkatan, sehingga lama-kelamaan jika dilanjutkan itu akan kembali ke bentuk kurva respon aslinya, itu pada gambar C, itu berosilasi seperti grafik sinusoidal. Mungkin seperti itu buat penyampaian materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Hanif, NIM I0419064. Di sini saya akan menjelaskan subbab 10.5 mengenai transient response specification. Respon transient dari practical control system sering menunjukkan osilasi teredam sebelum mencapai steady state. Dalam menentukan transient response karakteristik dari sistem kontrol ke unit step input, umumnya digunakan beberapa istilah, yakni ada delay time, rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time. Definisi dari delay time sendiri yakni waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai setengah dari final value pertama. Di sini disimbolkan TD pada grafik di sini. Lalu ada rise time disimbolkan TR, yakni waktu yang dibutuhkan untuk respon naik dari 10% ke 90%, 5% ke 95%, atau 0% ke 100% final value-nya. Untuk underdamped second order system, 0% ke 100% normal digunakan, sedangkan pada overdamped system dari 0% ke 90%. Lalu ada peak time atau disimbolkan TP, di mana waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai puncak pertama dari overshoot, jadi di sini TP. Lalu ada maximum percent overshoot disimbolkan MP, yakni nilai puncak maksimal dari kurva respons. Jika C hingga sama dengan 1, maksimum persen overshootnya dapat dihitung dengan MP dikali 100%. Jika nilai final steady state C hingga dari respon berbeda dari unity, maka digunakan rumusan berikut. Di sini disimbolkan MP di sini gambar. Lalu di settling time, TS ini waktu yang dibutuhkan kurva respon untuk mencapai dan tetap dalam 2% dari final value. Di sini merupakan TS. Lalu jika menentukan nilai TD, TS, TP, MP, dan TS, maka bentuk dari kurva respons akan menjadi seperti di bawah ini. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua spesifikasi berlaku pada semua kasus. Untuk sistem overdamped, contohnya peak time dan maximum percent overshoot tidak sama atau tidak berlaku, seperti di gambar. Lalu ada sistem kontrol posisi. Sistem kontrol posisi yang terlihat pada gambar di bawah terdiri dari proportional controller dan elemen beban. Apabila diinginkan untuk mengontrol output position C dan R sebagai input, maka persamaan load elements-nya dapat ditulis sebagai C double dot ditambah B dikali C dot sama dengan T, di mana T merupakan torsi yang dihasilkan proportional controller dan K adalah konstanta penguatan. Dengan mentransformasi Laplace kedua ruas persamaan dengan asumsi bahwa kondisi awal
sama dengan 0 akan didapat persamaan berikut, yakni JS kuadrat CS ditambah BS CS sama dengan TS. Jika fungsi transfer antara CS dan TS dapat dituliskan sebagai berikut. CS per TS sama dengan 1 dibagi S dikali JS plus B. Dengan transfer fungsi sebelumnya, maka akan didapatkan blok diagram sebagai berikut. Sehingga didapat fungsi loop tertutup CS per RS sama dengan K per JS kuadrat plus BS plus K sama dengan dibagi dengan J, jadi K per J dibagi S kuadrat tambah B per J dikali S tambah K per J, atau dapat dituliskan sebagai berikut dengan substitusikan nilai dari omega n sama dengan akar K dibagi J dan zeta sama dengan B dibagi 2 dikali akar K kali J, di mana omega n merupakan frekuensi natural undamped system dan zeta merupakan rasio damping. Karena terdapat zeta dan omega n, maka blok diagram akan dapat digambarkan menjadi sebagai berikut. Lalu menghitung unit step response saat zeta lebih dari 0 dan kurang dari 1. Untuk input step unit diketahui RS sama dengan 1 per S, sehingga nilai CS akan didapatkan yakni sebagai berikut, di mana omega D sama dengan omega n dikali akar dari 1 dikurangi zeta kuadrat. Lalu di inverse transformasi Laplace akan didapat menjadi CT sama dengan 1 dikurangi E dipangkatkan min zeta dikali omega n kali T, lalu dalam kurung zeta dibagi akar dari 1 dikurangi zeta kuadrat dikali sin omega dt tambah cos omega d kali T, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu second order system dan transient response specification. Untuk mencari nilai rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time dari second order system dapat digunakan dengan menggunakan persamaan berikut. Nilai-nilainya dapat diturunkan menggunakan zeta dan omega n. Sistemnya diasumsikan underdamped. Di sini kita mencari nilai rise time dengan memasukkan nilai CTR sama dengan 1 ke persamaan berikut, sehingga didapat CTR sama dengan 1 atau sama dengan 1 dikurangi E pangkat min zeta omega n kali TR dalam kurung zeta dibagi akar 1 dikurangi zeta kuadrat dikali sin omega d kali TR tambah cos omega d kali TR. Karena sebagai berikut, maka didapatkan nilainya zeta dibagi akar 1 min zeta kuadrat dikali sin omega d TR tambah cos omega d TR sama dengan 0, atau tan omega d TR sama dengan minus akar dari 1 kurangi zeta kuadrat dibagi oleh zeta. Sehingga didapat nilai rise time TR sebagai berikut. Lalu peak time dapat diperoleh dengan menurunkan nilai CT pada persamaan berikut dan turunan sama dengan 0. DC per dt sama dengan omega n dibagi akar dari 1 dikurangi zeta kuadrat dikalikan E pangkat min zeta omega nt sin W omega d kali T sama dengan 0, di mana sin omega dt sama dengan 0, atau sebagai berikut. Karena nilai peak time korespon dengan first peak overshoot didapat omega d TP sama dengan P, sehingga TP sama dengan P per omega d. Lalu maksimum overshoot terjadi saat peak time, TP sama dengan P per omega d, sehingga menurut persamaan berikut menjadi MP sama dengan E pangkat min zeta P dibagi akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Karena nilai zeta hingga sama dengan 1, maka nilai maksimum persen overshoot-nya sebagai berikut. Kalikan dengan 100%. Lalu settling time untuk sistem underdamped second order, respon transient untuk unit step input diketahui dari persamaan berikut. Kurva respons zeta selalu berada dalam sepasang selubung kurva persamaan berikut yang merupakan transient ke unit step input. Konstanta waktu dari selubung kurva ini adalah 1 dibagi zeta dikali omega n. Nilai settling time 4 kali dari konstanta waktu, sehingga didapat nilai settling time 4 dibagi zeta dikali omega n. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Habib dan saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan atau improving response transient dan karakteristik steady state. Ini pertama analisis motor.
DC servomotor adalah motor DC yang digunakan dalam servo system. Pada servomotor DC, inersia rotor dibuat sangat kecil sehingga menghasilkan motor dengan rasio torsi dan inersia yang tinggi secara komersial. Beberapa servomotor DC mempunyai konstanta waktu yang sangat kecil. Pada servomotor DC, golongan medan dapat dihubungkan secara seri dan angker, atau bisa juga terpisah dengan angker. Dalam banyak kasus di mana medan tereksitasi secara terpisah, medan magnetik akan dihasilkan dari magnet permanen. Oleh karena itu, medan magnetiknya konstan. DC motor yang demikian disebut dengan DC servomotor magnet permanen. Servomotor DC magnet permanen itu dapat dikendalikan dengan arus angker. Dalam kasus di mana arus angker atau armatur dipertahankan konstan dan kecepatan dikendalikan dengan medan voltase. Maka DC motornya disebut dengan field control DC motor. Servomotor DC juga dikendalikan dengan menggunakan pengontrol gerak elektronik atau sering disebut juga dengan servo driver. Servo driver akan menghasilkan atau mengendalikan gerak dari servomotor DC dan mengoperasikannya dalam mode yang bervariasi. Salah satu fiturnya adalah pemposisian titik ke titik, velocity profiling, dan percepatan yang dapat diprogram atau programmable acceleration. Pengontrol gerak elektronik menggunakan full speed modulated driver untuk mengatur servomotor DC sering terlihat dalam sistem kendali robot, sistem kendali numerik, dan sistem kendali posisi serta kecepatan lainnya. Ada servo system, bisa dilihat gambar berikut. Ini adalah salah satu gambar servo system di servo motor. Pada servo system di gambar 10.29 atau gambar di atas, tujuan dari sistem ini adalah mengontrol posisi dari beban mekanik sesuai dengan referensi posisi. Operasi dari sistem adalah sebagai berikut. Jadi sebuah pasangan posisi motor yang berfungsi sebagai alat pengukur galet mengkonversi input dan output posisi menjadi sinyal elektrik yang proporsional. Sinyal input perintah menentukan posisi angular R dari lengan wiper potentiometer output. Posisi angular R adalah input referensi untuk sistem, dan potensi elektrik dari lengan proporsional dengan posisi angular dari lengan. Output posisi poros menentukan posisi angular C dari lengan wiper. Potentiometer output dengan dari lengan wiper potentiometer output. Beda masukan posisi angular R dan keluaran posisi angular C adalah sinyal error E atau dirumuskan dengan E sama dengan R min C. Beda potensial EV itu adalah juga ER min EC yang merupakan error voltage, di mana ER sebanding dengan R dan EC sebanding dengan C, yaitu ER sama dengan KOR dan EC sama dengan KOC, di mana KO adalah konstanta proporsional. Ini merupakan diagram blok sistem daripada servo sistem di atas, dan kita dapat menyederhanakannya menjadi seperti berikut. Torsi yang dihasilkan motor dapat dirumuskan dengan T sama dengan K2IA, di mana K2 adalah konstanta torsi motor dan IA adalah arus angker. Persamaan untuk kesetimbangan torsinya akan menjadi D0 D kuadrat theta per DT kuadrat plus B0 D theta per DT sama dengan torsi sama dengan K2IA, di mana J0 adalah inersia dan kombinasi motor, beban, dan gear train. Fungsi transfer antara perpindahan poros motor dan voltase error dapat diurutkan sebagai berikut. OS sama dengan EVS K1 K2 per SL AS plus RA plus J0S plus BO plus K2 K3S, di mana 0S sama dengan L Laplace theta T fungsi T dan EVS sama dengan Laplace EV fungsi T. Kita asumsikan rasio gear dari gear train sedemikian rupa sehingga poros keluaran berotasi N kali tiap revolusi dari poros motor, maka CS sama dengan N 0S, di mana C sama dengan Laplace CT dan CT adalah perpindahan sudut dari poros keluaran, maka dapat kita hubungkan EV, R, dan CE sehingga EVS sama dengan K0 RS min CS sama dengan K0 ES, dengan RS sama dengan Laplace dari R fungsi T. Blok diagram dapat dibentuk dari persamaan di atas, sehingga GS sama dengan CS per 0S min 0S per EVS dikali EVS per ES, dan akan menjadi seperti di sampingnya. Sehingga karena biasanya kecil dan dapat digabungkan sehingga menjadi seperti persamaan seperti ini. Lalu kita bisa menyederhanakannya sehingga GS sama dengan K per JS kuadrat plus PS.
Selanjutnya, steady state error pada respon RAM atau RAM respon. Sistem kendali posisi itu mungkin mengalami perubahan masukan yang bisa diperkirakan dengan seri dari sepotong RAM input. Pertimbangan sistem seperti di bawah ini, respon transient dari sistem akan saat dikenai masukan RAM dapat diketahui dengan metode yang mudah. Contohnya ada pada ini merupakan blok diagram dari posisi kontrol sistem, sistem kontrol posisi dengan proportional controller. Dari blok diagram itu kita dapat mengetahui dari kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Steady state error dari respon unit RAM dapat diperoleh dengan berikut. Untuk unit RAM input RT sama dengan T, kita akan mendapatkan bahwa RS sama dengan 1 per S kuadrat. Maka steady state error atau SS-nya akan menjadi seperti ini. Dan akan menjadi B per K. Proportional plus derivative control of second order system. Keselasan antara sifat respon transient yang dapat diterima dan sifat steady state yang dapat diterima dapat dicapai melalui proportional plus derivative control action. Untuk sistem 10.32 bawah, unsur fungsi loop tertutupnya sebelumnya maksudnya unsur fungsi loop tertutupnya itu akan menjadi seperti ini, CS per RS. Dan dalam pada omega n zeta dan z itu bisa ditulis seperti ini. Untuk unit RAM input RS sama dengan 1 per S kuadrat, maka akan menjadi seperti ini. S sama dengan JS kuadrat plus BS per JS kuadrat plus B plus KD S plus KP 1 per S kuadrat. Steady state error pada respon unit RAM akan menjadi SS sama dengan limit S0 SES sama dengan limit seperti berikut. Dan persamaan karakteristiknya JS kuadrat plus B plus KD S plus KP sama dengan 0. Peredaman efektif dalam sistem ini adalah B plus KD pada B, karena rasio peredaman sistem ini adalah zeta. Dengan persamaan seperti berikut. Second order system with proportional plus derivative type of pre-filter. Di galat atau error steady state untuk respon RAM dapat dihilangkan jika masukan dikenakan ke sistem melalui jenis pre-filter proportional plus derivative. Ini adalah satu blok diagram untuk sistem proporsi kontrol proportional plus derivative type of pre-filter. Transfer fungsi CS per SS untuk sistem di atas adalah seperti berikut. CS per SS sama dengan 1 per KS dikali K per JS kuadrat plus BS tambah K. Jadi dengan perbedaan RS dan CS, kita bisa mengetahui seperti berikut, di mana ES sama dengan RS, min CS sama dengan 1 min CS S per RS dikali RS. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut ini. error steady state didapatkan dengan ESS lim S hingga 0 SE fungsi S akan sama dengan lim SL S hingga 0 S JS kuadrat plus B min K K S per JS kuadrat plus BS plus K per 1 per S kuadrat sama dengan B min K K per K. Saat kita mengatur K sama dengan B per K, error steady state untuk respon RAM akan sama dengan 0. High order system. Jadi high order system melibatkan lebih dari 2 kutub loop tertutup, karena semua kutub loop tertutup kurang lebih berpengaruh pada respon transient dari sistem tersebut. Ekspresi analitik dari keluaran itu akan sangat rumit sehingga kita akan membutuhkan komputer untuk mendapatkan konversi respon. High order system itu didesain dengan baik akan memiliki pasangan kompleks konjugat dari kutub loop tertutup sehingga respon sistem didominasi oleh sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop tertutup tersebut. Dominant closed loop poles. Dominasi relatif dari kutub loop tertutup ditentukan dari rasio dari bagian real kutub tersebut, serta besaran relatif dari residu yang dievaluasi pada kutub loop tertutup. Besarannya residu akan bergantung pada kutub loop tertutup dan 0. Jika rasio dari bagian real melebihi 5 dan tidak ada 0, maka kutub loop tertutup yang paling dekat dengan sumbu J omega akan mendominasi perilaku respon transient, karena kutub-kutub ini lurus secara perlahan. Kutub loop tertutup yang memiliki efek dominan pada perilaku respon transient ini disebut dengan dominant closed loop poles. Ada klasifikasi sistem kontrol. Untuk item itu dibedakan berdasarkan kemampuan untuk mengikuti step input, RAM input, parabolic input, dan lain-lain. Skema klasifikasi lain juga ada yang berdasarkan dari nomor integrasi yang diinisikan oleh transfer fungsi open loop. Sistemnya disebut dengan type 0, type 1, type 2, bergantung pada nilai pada transfer fungsinya. Seperti pada berikut di SN. Lalu steady state error intention response untuk transfer fungsi tertutup seperti sistem di atas, mana CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS.
Untuk fungsi antara error sinyal ET dan input sinyal RT adalah ES per ES sama dengan 1 min CS per RS sama dengan 1 per 1 plus GS. Jika sistem stabil, maka steady state errornya adalah sebagai berikut. Menjadi limit S mendekati 0, SR fungsi S per 1 per GS. Static Position Error Constant atau KP. Steady state error dari sistem di atas dengan unit step input diagram ini adalah sebagai berikut, yaitu 1 per 1 plus G0. Konstant error posisi statik KP didefinisikan sebagai G0, sehingga steady state errornya bisa didapat sebagai 1 per 1 plus KP. Konstant error posisi statik untuk sistem tipe 0, KP akan menjadi sama dengan K. Dan KP untuk sistem 1 ke atas akan menjadi tak hingga, sehingga ESS untuk tipe 0 sistem adalah 1 per 1 plus K, dan untuk tipe 1 adalah 0. Static Velocity Error Constant atau KV untuk steady state error dari sistem di atas dengan unit dalam input adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan limit S mendekati 0 1 per SGS. Konstan error kecepatan statisnya adalah limit S mendekati 0 SGS. Steady state error pada konstanta velocity statik akan menjadi 1 per KV. Untuk sistem tipe 0, konstantanya akan menjadi KV sama dengan 0. Dan sistem tipe 1, KV sama dengan akan menjadi K. Dan untuk sistem tipe 2, KV akan menjadi tak hingga. Untuk error steady state-nya pada unit dalam input bisa dirangkum sebagai berikut, yaitu untuk tipe 0 sistem akan menjadi tak hingga, untuk tipe 1 sistem akan menjadi 1 per K, dan untuk tipe 2 dan seterusnya akan menjadi 0. Static Acceleration Constant atau KA. Steady state error untuk sistem di atas ini dengan unit parabolic input akan menjadi SS sama dengan 1 per limit S mendekati 0 S kuadrat GS. Konstan error percepatan statik KA akan menjadi limit S0 S kuadrat GS, sehingga steady state errornya adalah 1 per KA. Untuk sistem tipe 0, konstantanya adalah KA sama dengan 0, dan untuk sistem tipe 1, KA sama dengan 0. Untuk sistem tipe 2, KA akan menjadi K, dan untuk sistem 3 ke atas, KA akan menjadi tak hingga. Dan secara rangkuman, tipe 0 dan tipe 1, SS-nya adalah, atau error steady state-nya adalah tak hingga, dan untuk tipe 2 adalah 1 per K, dan 0 untuk tipe 3 dan ke atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.